Anda ikut hukum Allah, maka sifat persaudaraannya temannya ukhuwah, laki-lakinya akh, perempuannya ukht, jamaknya ikhwan, ini akhwat, keduanya ikhwah. Bersatu dalam hukum Allah. Ya, bersaudara dalam hukum Allah. Jadi bukan dalam hukum biasa. Ya, kalau bersaudara hukum biasa, jangankan orang Islam, non-Muslim juga bisa. Tapi orang-orang yang disebut ikhwah ini, walaupun dia dekat, sering membantu, baik, tapi tidak mengabaikan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas di sini? Jadi ketika temannya datang, dia mau jamu, bukan karena dia mau datang, tapi karena Allah perintahkan. Ketika dia mau memberi, bukan karena dia butuh, tapi karena Allah perintahkan. Paham sampai sini? Ini yang dimaksud dengan ikhwan, dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah seperti ini, hidupnya nikmat. Ada yang kedua, hati-hati. Dekat juga hubungannya, tapi kedekatannya tidak dibangun dengan hukum Allah, tapi dibangun dengan syahwat yang mengikuti was-was ataupun bisikan-bisikan setan. Maka oleh Al-Quran diistilahkan pertemanan ini dengan nama qarinun, jamaknya korona. Ada orang-orang yang menjadikan setan sebagai teman dekatnya, dan setan gak mau berpisah dengan dia. Hati-hati ya. Makanya nanti kenapa setan disebut dengan qarin? Karena setan itu selalu pengen lekat dengan manusia seperti tanduk nempel pada kerbau. Ya, didekatin terus dan selalu membisikkan yang buruk-buruk. Ya, yang buruk-buruk, memberikan was-was macam-macam, ya, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Dan menariknya, ada orang-orang yang secara dia tidak sadar nih. Dia tidak sadar, dia menjadikan pengaruh-pengaruh setan sebagai bimbingan untuk melakukan aktivitas. Baik, kalau pada yang nampak jelas haramnya, barangkali itu mudah dihindari. Ya, setan katakan, misal ya, sedang adzan berlangsung, Allahu Akbar, Anda diajak untuk berlaku maksiat, bisa kan? Lakukan ini, Anda bisa mudah tolak itu. Tapi yang tidak mudah untuk dilakukan adalah, awas, ketika dia mulai menggoda masuk pada wilayah agama. Ada orang-orang yang tersesat dalam amalannya saat hidup di dunia, dan dia mengira dia sedang melakukan kebaikan. Jadi ada orang yang digoda oleh setan, godaannya ini, mohon maaf ya, bukan pada aspek dunia, tapi masuk pada aspek urusan-urusan agama. Tuntunan syariat. Misal, ya, Anda didorong untuk umrah berkali-kali, haji berkali-kali misalnya kan? Padahal di sekitaran Anda ada orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, ada orang fakir yang kehilangan mata pencahariannya, ada orang yang putus sekolah, ada macam-macam. Bahkan Allah tempatkan Anda di lingkungan yang memang butuh perhatian. Tapi Masya Allah, Anda jadikan itu sebagai kenikmatan. Hati-hati, bila terjadi seperti demikian, orang-orang yang gemar melakukan ibadah dengan kesenangan dan lupa dengan sekitaran sebagai prioritas, itu bagian dari godaan setan.